Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatin Laila dengan NIM 23010304 dari kelas 3C, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Halo teman-teman, di sini saya akan membuat video dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Erwin Effendi MPD tentang risalah Rasulullah yang kita dapat ambil dari pembelajaran matematika. Di sini saya mengambil metode mengajarkan syariat secara bertahap. Baik, dalam melakukan proses belajar mengajar, Rasulullah selalu memperhatikan cara bertahap. Beliau memprioritaskan hal yang paling penting dari yang paling penting. Mengajari sedikit demi sedikit dan poin dari poin supaya lebih mudah diterima akal dan lebih berasal dalam hati peserta didik, baik secara hafalan maupun pemahaman. Dalam hadis ini terkandung banyak pelajaran penting, di antaranya dakwah dan mengajar haruslah dilakukan secara bertahap dan dimulai dari hal yang paling penting, sebab menuntut masyarakat memahami seluruh ajaran syariat dalam sekali waktu pastilah menyebabkan mereka pergi menjauh. Begitu pula mengajarkan beberapa ilmu sekaligus dalam sekali tempo pastilah berbuat pada mereka boleh. Berkenan dengan hal ini, Ibnu Abdul Bar dan Kitab Jami
Adapun riwayat dari Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya yang meriwayatkan kisah dari Muhammad bin Fudail yang diterima dari Atta bin Sa'ib bersumber dari Abu Abdurrahman As-Sulaimi Al-Muqri, yang artinya seorang penutur dari golongan sahabat Nabi bercerita kepada kami bahwa mereka pernah mempelajari 10 ayat Al-Quran dari Rasulullah. Mereka tidak mempelajari 10 ayat lainnya sampai mereka mengetahui setiap ilmu dan amal yang terkandung di dalamnya. Adapun dari Bukhari dan Muslim meriwayatkan dengan redaksi Muslim kisah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berikut. Ketika Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, beliau berwasiat, saudara akan mendatangi atau bertemu umat ahli kitab. Serulah mereka supaya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusannya. Jika mereka telah patuh menerima seruan itu, beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan orang-orang kaya di antara mereka untuk bersedekah, membayar zakat kepada orang yang miskin di antara mereka pula. Jika mereka telah menaati kewajiban itu, maka hormatilah harta mereka dan takutilah doa orang-orang yang beraniaya, sebab sesungguhnya tiada penghalang antara doa mereka dan Allah. Di sini kita akan mengerjakan kelompok pendalaman matematikanya tentang penghasilan data emas. Jadi di sini setelah Ali memiliki penghasilan sebesar 10 juta per bulan, dia ingin mengeluarkan data penghasilannya jika sisa data penghasilan adalah setara dengan 85 gram emas. Misalkan harga emas itu 1 juta per gramnya, yaitu berapa zakat yang harus dikeluarkan. Jika lanjut ke penyelesaiannya, yaitu misal sama dengan 85 gram kali 1 juta sama dengan 85 juta per tahun. Penghasilan Ali sama dengan 10 juta kali 15 bulan sama dengan 120 juta. Ali wajib mengeluarkan zakat. Zakat penghasilan sama dengan 2,5% dari total penghasilan bulanan. Jadi zakat 2,5% kali 10 juta sama dengan 250. Jadi Ali wajib mengeluarkan zakat penghasilannya, yaitu sama dengan 2,5% dari total penghasilan bulanan. Jadi zakat sama dengan 2,5% kali 10 juta sama dengan 2.500.000. Jadi Ali wajib mengeluarkan zakat emas sebesar 2.500.000 per tahunnya. Matematika ala Rasulullah. Sewaktu perang Badar, Rasulullah pernah bertanya pada 2 orang budak kaum Quraisy yang tertangkap, beritahukan kepadaku perihal orang-orang Quraisy, berapa jumlah mereka? Lalu budak tersebut menjawab, banyak. Rasulullah bertanya kembali, berapa banyak unta yang mereka sembelih setiap hari? Keduanya menjawab, kadang 9 ekor dan kadang 10 ekor. Maka Rasulullah SAW langsung tahu jumlah mereka. Kalau begitu mereka berjumlah 900 hingga 1000 orang. Sebab 1 ekor unta bisa dimakan 100 orang kira-kira. Rasulullah menggunakan matematika untuk mengukur kekuatan musuh pada saat itu, sehingga bisa dibayangkan betapa matematika dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, tak hanya sains dan teknologi, bahkan bisa menjadi kekuatan umat Islam untuk menghadapi tantangan zaman saat ini.